Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yang selaku dosen pengampu mata kuliah Apresiasi dan Ekspresi Sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Nazwa Dira Reswara dengan NIM 067 dari kelas 3B. Di sini saya akan membacakan tentang hasil review saya mengenai sastrawan angkatan 1966. Baik, di sini saya akan membacakan tentang keindahan yang tersembunyi dalam keheningan, menyelami makna puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Sapardi dan keheningan yang hidup. Ada yang khas dari karya-karya Sapardi Djoko Damono. Ia tidak berteriak melalui puisinya, tapi berbisik lembut lewat kata-kata sederhana. Ia tak menulis untuk menggelegar di panggung, melainkan untuk menetap di hati pembacanya. Dalam dunia sastra Indonesia modern, Sapardi dikenal sebagai penyair yang menolak hingar-bingar tema politik dan sosial pasca 1966. Ia justru menulis tentang sesuatu yang lebih halus seperti cinta, kesabaran, dan makna kehidupan. Salah satu karya yang paling dikenal dari penyair kelahiran Surakarta ini adalah puisi Hujan Bulan Juni. Puisi yang tampak pendek dan sederhana ini justru menjadi salah satu ikon sastra Indonesia modern. Di balik kesunyian kata-katanya tersimpan makna cinta yang tak terucapkan, keikhlasan yang tak menuntut, dan ketabahan yang diam. Sapardi menjadikan hujan sebagai simbol perasaan terdalam manusia, lembut, menyejukkan, tapi juga penuh rahasia. Selanjutnya, hujan yang tak sekadar turun. Kalau kita membaca bait pertama puisi ini, tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Kita langsung diajak merenung, mengapa harus tabah? Mengapa harus bulan Juni? Dalam kalender musim, Juni adalah bulan kemarau, maka hujan yang turun di bulan yang terasa janggal. Dia hadir di waktu yang tidak seharusnya. Sapardi menggunakan metafora ini untuk berbicara tentang cinta yang datang di waktu yang salah. Perasaan yang tetap ada meski tak mungkin diungkapkan, hujan menjadi simbol cinta yang diam-diam memberi kehidupan tanpa berharap kembali. Ia turun dengan lembut, meski tahu bahwa bumi mungkin tak menantikannya. Disinilah keindahan karya ini. Sapardi tidak menggunakan kata-kata yang rumit. Ia menyampaikan hal paling dalam dengan bahasa yang paling sederhana. Itulah kekuatan sejati puisi ini. Kesunyiannya yang berbicara lebih nyaring dari keramaian. Kedalaman simbol dan nilai estetik. Sapardi menulis 3 bait pendek, tapi setiap katanya memiliki makna. Kata kerja pasif seperti dirahasiakannya, dihapusnya, dan dibiarkannya menggambarkan sikap pasrah, lembut, dan ikhlas. Dalam 3 kata itu saja, Sapardi berhasil menghadirkan jiwa yang penuh kedamaian. Diksi yang lembut itu juga membentuk irama yang menyerupai bunyi rintik hujan, perlahan, menenangkan, dan penuh jeda. Membaca puisi ini terasa seperti duduk di tepi jendela saat gerimis turun. Tenang, namun membuat hati bergetar. Keindahan puisi ini bukan berasal dari permainan kata yang rumit, melainkan dari kejujuran emosinya. Sapardi mengajarkan bahwa bahasa yang sederhana justru bisa menjadi jembatan menuju perasaan yang paling dalam. Itulah mengapa karya ini disebut-sebut sebagai contoh sempurna dari puisi modern Indonesia yang minimalis tapi syarat makna. Makna sosial dan filosofis yang tak lekang waktu. Puisi ini tidak hanya bicara tentang cinta, tapi juga tentang cara hidup. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, Hujan Bulan Juni hadir sebagai pengingat bahwa kesabaran dan ketulusan masih punya tempat. Dalam budaya Timur, terutama budaya Jawa yang kental dalam diri Sapardi, perasaan tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata. Kadang justru diam adalah bentuk cinta yang paling dalam. Nilai sosial ini terasa kuat di setiap larik puisi. Ia menanamkan pesan bahwa mencintai seseorang tidak harus memiliki, dan memberi tidak selalu perlu diketahui orang lain. Filosofinya pun sangat dalam. Manusia seharusnya seperti hujan bulan Juni, tetap memberi manfaat meski dunia tidak selalu menyambut. Keikhlasan seperti itu adalah bentuk tertinggi dari cinta dan kemanusiaan. Kesederhanaan yang menggetarkan. Sebagai karya sastra, Hujan Bulan Juni hampir tak memiliki cacat. Ia ringkas tapi penuh daya.
Sapardi menunjukkan bahwa keindahan tidak harus megah. Cukup dengan satu metafora kuat, ia bisa mengguncang hati pembaca. Dari sisi estetik, puisi ini menunjukkan penguasaan bahasa yang luar biasa. Repetisi kata tidak membuatnya membosankan, justru menciptakan ritme yang indah. Dari sisi moral, puisinya mengajarkan nilai-nilai luhur, cinta yang sabar, ikhlas, dan memberi tanpa pamrih. Kalau ada yang bisa dikritisi, mungkin hanya soal kesan terlalu tenang bagi pembaca muda seperti saya yang terbiasa dengan ekspresi emosional. Tapi justru disitulah nilai artistiknya. Sapardi mengajak pembaca belajar menemukan makna dalam dia. Hujan yang mengajarkan cinta. Sebagai pembaca, aku merasa Hujan Bulan Juni bukan sekedar puisi. Dia seperti pengalaman batin. Saat membaca lirik-liriknya, aku merasa seolah sedang berbicara dengan diri sendiri. Ada keheningan yang menenangkan, tapi juga menyentuh perasaan terdalam. Puisi ini membuatku berpikir bahwa cinta tidak selalu harus diumbar. Kadang cinta yang diam-diam justru paling tulus. Sapardi akan mengajarkan bahwa dalam hidup tidak semua yang berharga harus terlihat. Ada hal-hal yang cukup disimpan tapi tetap memberi arti. Mungkin itulah mengapa puisi ini tetap hidup hingga sekarang. Karena setiap orang pada suatu waktu pernah menjadi hujan bulan Juni. Mencintai diam-diam dengan tabah tanpa perlu pengakuan. Makna yang tersisa. Setelah menelusuri lapis-lapis makna dalam Hujan Bulan Juni, terasa jelas bahwa Sapardi bukan hanya menulis tentang hujan atau cinta, melainkan tentang keheningan yang mengajarkan manusia untuk menerima dan memahami waktu. Kesederhanaannya menyimpan kedalaman, ketenangannya menumbuhkan rasa. Di tengah derasnya perubahan zaman, puisi ini tetap menjadi oase atau tempat kita belajar mencintai tanpa harus memiliki dan menunggu tanpa harus mengeluh. Itulah tadi hasil dari bacaan saya mengenai puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono angkatan 1966. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.